Salam Bapak Ibu. Mari kita buka firman Tuhan dalam 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-9. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengurniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak bosan ya lihat saya terus ya. Tahun 50 sampai 52 itu Paulus mendirikan jemaat Korintus. Nanti Bapak Ibu bisa baca itu dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 18 ya. Dan dia mendirikan di sana itu, dia melayani di Korintus. Ketika dia mendirikan jemaat di sana itu kurang lebih 18 bulan atau 1 tahun setengah. Setelah itu dia pindah pelayanan. Pas suatu saat Paulus berada di Efesus, datanglah Chloe, keluarga Chloe, melaporkan tentang permasalahan yang terjadi di jemaat Korintus. Ternyata laporan Chloe itu memberitahukan bahwa di jemaat Korintus ada banyak persoalan. Salah satu itu adalah perpecahan. Ada yang ngaku kelompok Paulus, ada yang ngaku kelompok Apolos, ada yang ngaku kelompok Kefas, ada juga yang ngaku kelompok Kristus. Ada juga permasalahan lain, ya, selain permasalahan perpecahan. Adalah masalah apa? Minggu kemarin ini dibahas juga. Lupa. Ada masalah moral. Ada seseorang jemaat yang tidur sama istri bapaknya. Jadi itu tidak didapati dalam agama-agama lain, tetapi didapati di jemaat Korintus. Ada juga masalah apa lagi? Permasalahan pertikaian. Dan pertikaian itu diselesaikan di luar, bukan di dalam gereja. Ini seperti suatu pukulan telak bagi gereja, sampai Paulus bilang, gak adakah di antara kalian yang pintar yang bisa menangani masalah tersebut? Sampai-sampai kalian harus keluar mencari orang yang bisa memediasi masalah tersebut. Kemudian ada lagi masalah lain apa? Masalah perjamuan kudus ya. Yang terakhir kemarin yang kita bicarakan apa? Masalah mereka tidak percaya pada kebangkitan tubuh. Mereka percaya pada kebangkitan Yesus, tapi mereka tidak percaya pada kebangkitan tubuh. Itu yang kita bahas kemarin dalam ibadah kemarin, dengan judul Seandainya Yesus Tidak Bangkit. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ini setelah keluarga Chloe melapor, Paulus menulis surat. Surat ini
ditujukan kepada jemaat Korintus. Cuma sayangnya surat ini hilang. Ya, surat ini hilang. Itu nanti bisa dilihat dalam 1 Korintus 5 ayat 9 bahwa surat ini tidak ditemukan. Kemudian Paulus menulis surat lagi yang namanya, yang kita sebut dalam Alkitab kita itu namanya surat 1 Korintus. Dia nulis surat lagi. Ya, kurang lebih tahun 54 dan 55 Masehi. Dia negur semua itu, perpecahan itu ditegur. Masalah masalah moral anak yang tidur dengan istri bapaknya itu disuruh disiplin. Masalah kebangkitan itu dia bahas dalam 1 Korintus 15 itu. Ya. Kemudian dia nulis surat 1 Korintus. Dan di antaranya setelah dia menulis surat 1 Korintus, kemudian Paulus datang mengunjungi jemaat Korintus. Kurang lebih tahun 54 dia kunjungi itu jemaat Korintus. Nah, kunjungan ini dikenal dengan kunjungan menyakitkan. Painful visit. Kenapa menyakitkan? Karena ternyata ketika mereka berkunjung, yang didapati itu apa? Penolakan luar biasa dari jemaat. Sebagian besar jemaat menolak kerasulan Paulus, dan itu diungkapkan secara terang-terangan. Ya. Dan yang lebih menyakitkan lagi, jemaat yang lain tidak mau bela Paulus. Ini kunjungan yang menyakitkan ini nanti Bapak Ibu baca dalam 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 8. 2 Korintus 2 ayat 1 nanti kalau cuma sekedar baca tidak akan temukan, ya. Ini perlu ketelitian membaca firman Tuhan itu. Kalau yang sekolah teologi tentunya tahu kita harus punya kemampuan analisa historis, analisa teologis, baru kemudian menggunakan pendekatan leksikal, menggunakan pendekatan gramatikal dan macam-macam. Bahkan bila perlu kita menggunakan berbagai macam kritik jika menemukan suatu permasalahan terhadap tafsir daripada Alkitab. Nah, setelah pertemuan yang menyakitkan itu Paulus pulang. Jadi ribut di jemaat Korintus. Paulus pulang dan kemudian menulis sebuah surat lagi. Surat teguran yang sangat keras pada tahun 55. Nama surat ini adalah surat yang pedih, painful letter atau surat air mata, letter of tears, ya. Itu bisa dilihat dalam 2 Korintus 2 ayat 4. Sayangnya surat yang hilang ini banyak yang menganggap itu adalah surat 3 Korintus. Padahal tidak. Kita tidak cukup waktu untuk membahas itu. Yang jelas surat yang hilang ini, surat teguran yang keras ini hilang. Kemudian setelah mengirim surat air mata ini, surat yang pedih ini, karena berisi teguran yang sangat keras kepada jemaat Korintus, ya, Paulus mengirim Titus ke Korintus. Paulus mengirim Titus untuk dengar kabar apa yang terjadi. Sambil ketika didengar kabar bagus, ada sebagian jemaat itu bertobat, dibawanya lah surat 2 Korintus. Bisa paham ya jalan ceritanya ya. Ini supaya kita ngerti. Karena kalau di dalam berteologi itu Bapak Ibu, ayat itu tidak bisa kita langsung ambil dan lepas dari jalan ceritanya. Karena apa maksud Paulus di situ ketika dia menulis hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau tidak kita ngerti jalan ceritanya, kita tidak paham konteksnya, kita tidak akan ngerti itu ayat. Nah, cuma saya mau bahas sedikit ya. Waktu kunjungan yang menyakitkan itu, painful visit itu, apa yang terjadi di situ? Ini pas pertemuan kayak begini saya gambarkan aja, saya ceritakan. Jemaat itu ada yang berdiri. Kami itu tidak percaya loh sampean itu rasul. Kami itu tidak percaya sama otoritas sampean itu. Sampean itu ngangkat jadi rasul itu siapa sih? Bayangkan perasaan Paulus. Jemaat yang dia bangun dari nol menuduh dia kayak begitu.
Siapa yang angkat sampai jadi rasul? Fisiknya tidak meyakinkan. Ini kalau saya mau jabarkan semua bagaimana fisik Paulus. Fisiknya tidak meyakinkan. Kemampuan berbicaranya pas-pasan. Rasul model apa semacam ini? Selain itu, penyakitan. Nanti kita lihat bagaimana dia bilang bahwa dia punya skolop duri dalam daging ya. Itu nanti kita di dalam 2 Korintus juga itu dia bahas. Karena zaman itu ada namanya rasul yang tiada tara. Rasul-rasul palsu yang menganggap dirinya super rasul, rasul-rasul super. Itu penampilannya meyakinkan. Mungkin tunggangannya kereta zaman itu. Kalau zaman sekarang dia bawa Mercy, Rolls Royce. Sementara Rasul Paulus kok menderita melulu, penampilan tidak meyakinkan, ngomongnya belepotan gitu ya. Ini yang kemudian dibahas, diangkat ketika terjadi pertemuan yang sangat menyakitkan itu. Kemudian ada tuduhan lain lagi. Paulus itu dituduh makan duit. Ya, makan uang. Nanti Bapak Ibu periksa 2 Korintus. Itu tuduhan, tapi dia bela diri kemudian, tidak, saya melayani sekian lama itu gratis. Saya tidak pernah nuntut apa-apa dari kalian. Bahkan untuk melayani, saya harus kerja sebagai tukang kerja bikin kemah ya. Mungkin zaman sekarang semacam kontraktor yang bikin borong-borong bangunan. Jadi kuli bangunan atau tukang bangunan ya. Makanya ketika kita sudah paham latar belakang ini, judul khotbah kita hari ini apa? Diambil dari sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi kalau Bapak Ibu baca 2 Korintus, itu adalah upaya Paulus membela kerasulannya dan membela diri terhadap semua tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepadanya ketika terjadi kunjungan yang sangat menyakitkan itu. Tapi pada saat yang sama dia menasehati jemaat Korintus itu dengan kasih dan pengampunan. Dia bilang begini, ketika dia sampaikan dalam 2 Korintus 5 ayat 7 ini, hidup, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dia mau bilang begini sama Paulus. Sambil menasehati dia bela dirinya. Untuk kamu memahami semua masalah saya. Untuk kamu memahami semua penyakit yang saya derita. Untuk kamu memahami semua penderitaan yang saya alami. Pelayanan yang terlihat gagal yang saya alami. Kamu harus belajar melihat yang tidak terlihat. Kamu harus belajar melihat yang tidak terlihat. Hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya tidak sempat Bapak Ibu ini membahas secara leksikal dengan gramatikal. Nanti kalau dibahas secara leksikal, sebenarnya kata hidup itu bukan hidup. Karena hidup itu menggunakan kata dalam bahasa Yunani biasanya bios atau zoe. Sementara hidup di sini lebih diterjemahkan berjalan. Makanya dalam terjemahan lain, kami berjalan bukan karena melihat, tetapi karena itu makanya kita belajar untuk memahami Alkitab tuh memang harus banyak belajar bahasa aslinya ya. Kalau tidak, yang sampai ke kita ini kan bahasa Indonesia. Kadang melenceng jauh dari maksud apa yang mau disampaikan oleh bahasa aslinya. Nah, sebelumnya ini saya akan mau sampaikan bahwa dalam kekristenan itu ada 3 realitas. Ini sedikit keluar dulu. Di dalam kekristenan itu ada 3 realitas. Pertama, itu realitas fisik. Next satu, Kak Kelvin. Ya, tidak kecil banget ya. Realitas fisik. Yang kedua ada namanya realitas spiritual atau rohani. Yang ketiga ada namanya realitas kekal.
Jadi sesuatu fenomena yang terjadi, terkadang Bapak Ibu itu berlapis-lapis ya. Ada realitas fisiknya, ada realitas spiritualnya, ada realitas kekalnya. Saya berikan begini misalnya, definisinya. Realitas fisik adalah segala sesuatu yang tampak, bisa diindra dan diukur. Ini botol aqua fisik atau tidak? Bisa dilihat, bisa diindra, bisa diukur, betul? Bisa diukur berapa senti? Oh, 10 senti ya. Diameternya sekian senti, bisa diukur. Ini namanya realitas fisik. Ini mic juga bisa disentuh, bisa diamati, bisa diindra, fisik. Tapi ada realitas spiritual. Dunia rohani tidak tampak tapi nyata dan aktif. Ya. Realitas spiritual itu nyata dan aktif, tapi kita tidak bisa lihat dengan mata biasa. Tetapi ada yang namanya realitas kekal. Eksistensi yang abadi, tidak terikat waktu, adalah tujuan akhir daripada ciptaan. Yang kemudian yang saya bahas berikutnya adalah sumbernya. Realitas fisik itu sumbernya ciptaan Allah. Realitas spiritual dimensi rohani dari Allah. Realitas kekal, hakikat kekal Allah dan rencana keselamatannya. Contoh ya, saya sudah kasih contoh tadi, tubuh, bumi, benda, suara, makanan, itu adalah realitas fisik. Walaupun nanti ada juga yang realitas fisik yang kita nggak bisa lihat. Saya beri contoh, sinar X itu kita nggak bisa lihat karena terlalu pendek gelombangnya. Sementara gelombang radio karena terlalu panjang, kita juga nggak bisa lihat. Mata kita ya butuh gelombang yang pas, baru kita bisa lihat. Kemudian Roh Kudus, malaikat, iblis, dosa, hati nurani itu semua realitas spiritual. Kita tidak bisa lihat dengan mata ini. Kemudian surga, neraka, hidup kekal, kemuliaan ilahi itu realitas kekal. Ya? Sifatnya bisa dilihat. Realitas fisik bisa, realitas spiritual tidak. Realitas kekal bisa, tapi nanti ketika kita sudah dalam kekekalan. Kemudian sifatnya yang fisik itu sementara dan bisa berubah. Sementara spiritual aktif sekarang dan tidak terlihat. Realitas kekal itu sifatnya abadi, final dan tidak berubah. Dan seterusnya. Ya. Cuma saya mau bahas lebih penting ini adalah syarat bisa melihat realitas fisik. Ini yang kita akan bahas dulu. Nanti tenang saja. Saya akan bawa Bapak Ibu untuk memahami apa yang disampaikan oleh Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 7 tersebut ya. Pertama itu harus memiliki keberadaan fisik. Harus ada secara nyata dalam ruang dan waktu, bukan sekedar ide atau konsep. Ini syarat pertama. Syarat kedua harus berinteraksi dengan cahaya. Kita punya mata untuk melihat ini tanpa cahaya nggak bisa. Walaupun kita punya mata. Bisa paham ya? Butuh cahaya. Kalau tidak percaya, silahkan masuk dalam ruangan gelap walaupun mata kita terang benderang pakai kacamata. Tapi tanpa cahaya kita tidak bisa melihat. Walaupun itu realitas fisik. Yang ketiga harus berada dalam spektrum yang dapat dilihat. Misalnya mata manusia hanya bisa menangkap panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer. Ya, spektrum cahaya tampak. Kalau terlalu kecil seperti bakteri, atau gelombangnya terlalu pendek atau panjang seperti sinar X atau gelombang radio, kita tidak bisa lihat. Sinar X sangat pendek gelombangnya, sementara gelombang radio sangat panjang. Siapa yang ada bisa lihat gelombang radio lewat ini? Ada yang bisa? Tidak tahu. Tapi dia nyata, ada. Ketika kita putar radio, hidup. Yang keempat, harus dalam jarak dan ukuran tertentu. Harus cukup dekat dengan cukup besar untuk dideteksi oleh mata tanpa alat bantu. Kemampuan manusia itu melihat dengan detail itu kemampuan tertingginya cuma 0,5 km. Sedangkan burung elang bisa 3 sampai 5 km.
kemampuan melihatnya. Namun saya mau bilang, ternyata untuk melihat realitas fisik pun mata kita terbatas. Bisa paham ya? Kalau begitu bagaimana dengan realitas rohani? Apa pakai ngelihatnya? Sekarang kita masuk syarat bisa melihat realitas rohani. Pertama, saudara harus punya mata rohani. Saudara harus punya mata hati, bahasa lainnya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Saudara, semua orang sebenarnya, semua manusia punya mata hati. Cuma bedanya ketika dia di luar Kristus belum menjadi orang percaya, mata hatinya tidak teraktivasi. Karena yang mengaktifasikan mata rohani orang adalah Roh Kudus. Makanya walaupun dia membaca bolak-balik Alkitab, membaca firman, dengar khotbah, tapi ketika mata rohaninya itu tertutup oleh sesuatu dan belum diaktifasi, maka dia tidak akan mengerti apa-apa. Nah, syarat kedua, pertama harus ada mata hati ya. Dan mata hati itu harus diaktifasi oleh Roh Kudus. Yang kedua, harus punya namanya lumen fidei. Lumen fidei ini adalah suatu istilah yang umum dipakai di gereja Katolik ya. Atau cahaya iman. Di mana ayatnya? Coba kita lihat. Dalam 2 Korintus 4 ayat 6. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Syarat pertama, saudara punya mata hati, punya mata rohani. Tapi syarat kedua, tanpa cahaya lumen fidei kita juga tidak bisa lihat. Seperti hal fisik tadi, kita punya mata tapi tidak ada cahaya, kita tidak bisa lihat. Secara rohani, saudara butuh mata hati, saudara butuh mata rohani, dan butuh yang namanya lumen fidei. Saudara butuh cahaya ilahi untuk bisa melihat hal-hal rohani. Kalau tidak dipastikan setiap kita, entah apapun suku kita, entah berapapun umur kita, tidak akan pernah bisa melihat yang namanya realitas rohani. Saya beri contoh. Ibrani 11 ayat 27. Ini bercerita tentang Musa yang punya mata hati dan punya lumen fidei. Karena iman, jadi iman ini sebenarnya lumen fidei-nya ya. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Karena apa? Ia bertahan sama seperti ia apa? Ia melihat apa yang tidak kelihatan. Mau dikatakan oleh penulis Ibrani bahwa Musa itu begitu berani karena dia bisa melihat yang tidak terlihat. Dia bisa melihat realitas rohani. Bisa nangkap ya? Yang kedua, saya beri contoh untuk bisa melihat realitas rohani. Suatu saat Aram sedang perang dengan Israel. Ketika perang, segala strategi yang dibuat oleh Raja Aram gagal melulu. Kenapa upaya penyergapan, dan upaya gerilya yang dilakukan oleh Raja Aram selalu gagal? Dicari tahulah siapa yang bongkar rahasianya. Adakah mata-mata dari pihak Aram sendiri atau ada mata-mata dari pihak Israel? Dicari tahu, didapatlah seseorang yang selalu membocorkan strategi Aram ketika hendak menyerang Israel. Namanya adalah Elisa. Marahlah Raja Aram. Dikirimlah pasukan besar dalam jumlah yang sangat besar kepada ke Dotan, karena waktu itu Elisa sedang berada di Dotan. Hal ini Bapak Ibu boleh baca nanti dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Ketika dikirim ke sana, bujangnya si Elisa ngomong begini bangun pagi-pagi. Tuanku, lihat itu kita telah dikepung oleh pasukan Aram yang begitu banyak. Banyak sekali kuda-kudanya, banyak sekali tentaranya, kereta berkudanya, banyak banget. Tapi Elisa bilang, tenang. Tenang, kok tenang? Iya, karena yang menyertai kita lebih banyak.
Bujangnya Elisa bingung mana, karena dia tidak mampu melihat realitas roh. Elisa berdoa, dibukakan matanya. Ketika dibukakan matanya, nanti bisa dilihat dalam 2 Raja 14 ayat yang ke 2 Raja 6 ayat yang ke-14 sampai 17. Saya baca saja ayat yang ke-17 ya. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat tampak gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Sekarang bujangnya itu, mata rohaninya ditambah dengan lumen fide, dia bisa melihat realitas rohani. Bisa mulai paham ya? Untuk melihat realitas fisik cukup dengan mata ini dan cahaya. Tapi untuk melihat realitas rohani, saudara dan saya butuh yang namanya apa tadi? Mata hati, mata rohani plus lumen fide, iman. Nah, yang ketiga, realitas kekal. Apa syaratnya? Saya meminjam istilahnya Thomas Aquinas. Thomas Aquinas dalam bukunya menulis sebuah istilah yang bagus, namanya visio beatifica. Adalah penglihatan yang membahagiakan atau penglihatan yang penuh sukacita. Nanti ketika saudara ada di surga sana, ketika sudah kita dibangkitkan, kita akan bertatap muka dengan Allah. Inilah yang disebut dengan visio beatifica. Ya, dengan tubuh kebangkitan itu kita akan bertatap muka, bertemu muka dan melihat dia secara nyata. Istilahnya, kita butuh visio beatifica untuk melihat realitas kekal. Tapi ini akan terjadi nanti. Nah, nanti dasar Alkitabnya di mana? Coba lihat Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. 1 Yohanes 3:2. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Ini yang disebut dengan visio beatifica, ya. Yang kemudian Wahyu 22 ayat 4, dan mereka akan melihat wajahnya. Jadi, realitas fisik kita butuh mata dan cahaya. Realitas rohani kita butuh mata hati, mata rohani, dan butuh apa? Lumen fide. Untuk melihat realitas kekal, kita butuh apa? Visio beatifica. Bisa paham? Nah, saya lompat saja yang satu ini, penjelasan masalah visio atau kita coba next satu Kak Kelvin. Ya. Masalah visio beatifica ya. Siapa yang bisa melihat? Hanya orang yang disucikan oleh anugerah Kristus. Kapan terjadi? Setelah kematian atau saat penggenapan akhir kehidupan kekal. Apa yang dilihat? Allah sendiri dalam kemuliaannya, bukan hanya tanda atau bayangan. Kalau sekarang ini mungkin kalau kita menggunakan mata hati dan mata rohani, kita melihat dia seperti cermin, masih samar-samar, betul? Tapi nanti ketika sudah sampai namanya dalam visio beatifica ini, kita akan melihat dia seutuhnya, ya. Bukan hanya sekedar bayangan. Apa syaratnya? Harus ada kesucian hati dan transformasi rohani sempurna dalam tubuh kekekalan nanti, ya. Nah, sekarang saya mau kaitkan dengan jemaat Korintus. Jemaat Korintus, saya mau bilang sama kamu. Makanya toh kalau mengukur sesuatu itu jangan cuma pakai mata. Kamu mengukur perkara rohani pakai matamu. Kamu mengukur hal-hal rohani dengan hal-hal lahiriah. Di situ masalahmu.
Makanya dia bilang dalam 2 Korintus 5 ayat 7, hidup kami karena percaya, bukan karena lihat. Jangan cuma pakai mata. Pakai mata hati, pakai mata rohani, pakai lumen fide, maka kau akan mengerti. Kalau saya susah kayak begini, saya teraniaya kayak begini, saya menderita kayak begini, itu semua kamu kalau lihat dengan mata rohanimu, Allah sedang mengerjakan kemuliaan kekal dalam pelayanan saya. Jangan kau ukur seorang hamba Tuhan cuma dari secara lahiriah. Ketika hamba Tuhannya tidak meyakinkan, hitam, keriting dan sebagainya, kau anggap bukan seorang hamba Tuhan. Emangnya seorang hamba Tuhan harus tinggi, besar, putih, mata sipit dan sebagainya? Tidak. Yang penting siapa yang di dalamnya. Sama seperti balon. Oke lah dia balon berwarna hitam, tapi kalau di dalamnya ada oksigen yang mampu membuat dia terangkat, semua balon entah warna apapun, ya, pasti akan terangkat. Seorang hamba Tuhan mungkin bejana. Ini dia bahas tadi dalam 2 Korintus 2, bahwa dia melihat dirinya seperti bejana tanah liat yang rapuh, tapi di dalamnya ada harta yang kekal. Yang penting dalamnya, bukan casing. Nah, penyakit orang sekarang bagaimana? Sama jemaat Korintus. Kalau pendeta sudah turun dari Alphard, apapun yang dia bilang dianggap benar. Betul? Apalagi khotbahnya sudah 3 at. Ini kan lagi mau ngetren sekarang khotbah 3 at. Pertama itu berkat, yang kedua mujizat, yang ketiga nubuat. 3 at toh? Banyak yang ikut. Tapi kalau diajarin yang benar, jarang orang mau. Sepi gerejanya. Sepi gereja yang sekarang menekankan pengajaran. Apalagi diajari apa itu kemarin, hypostatic union, ya. Saya lihat mumet semua, ya terserah. Sampai nyari ilustrasinya itu aja no angel. Tapi kalau lihat pengkhotbah yang penampilannya meyakinkan, yang kedua tidak menderita melulu. Terkadang Bapak Ibu, kenapa ya? Saya mau jelaskan sedikit kenapa kebanyakan orang sangat percaya kepada orang itu kalau kelihatan kaya, pendeta itu kaya, mereka lebih mudah percaya kepada pendeta tersebut daripada pendetanya miskin misalnya, atau sakit-sakitan. Ini secara psikologis memang begitu. Kekayaan itu pertama mengesankan keamanan. Orang merasa pendeta kaya bisa membawa mereka pada keberhasilan. Makanya jemaat banyak datang ke pendeta kaya karena merasa aman. Dia pikir nanti dengan pendeta kaya tersebut dia juga akan ikut kecipratan kaya. Ya. Yang kedua, ini secara psikologis ya. Kekayaan itu membangun otoritas sosial. Manusia secara naluriah menghormati yang kuat, sukses dan berpengaruh. Memang manusia begitu. Yang ketiga, kekayaan itu selalu dikaitkan dengan restu ilahi. Jadi pendeta kalau kaya, oh benar dia nih, pasti pendeta benar, wong dia perkenan Tuhan loh. Dibuktikan dengan kayanya, pendidikannya yang luar biasa, tunggangan yang mantap luar biasa, begitu ya. Bahkan sehat terus, jemaatnya banyak sekali, bahkan jemaatnya sampai dia tidak hafal. Jadi orang akan berlomba-lomba ke sana. Dan ini yang terjadi pada kesalahan pada jemaat Korintus karena mengukur hal yang rohani dari yang jasmani. Kegagalan saya melayani, permasalahan saya di pelayanan. Dia bilang, kau tidak bisa ukur dengan hal lahiriah. Kau tidak bisa ukur itu dengan matamu. Itu yang Paulus mau sampaikan di sini. Karena keberhasilan seorang pelayan Tuhan dilihat dari kesetiaannya, integritasnya, bukan tunggangannya, bukan mobil yang dia naiki, bukan juga berapa jumlah jemaatnya, bukan juga persoalan-persoalan lahiriah lainnya. Masih ingat khotbah ulang tahun gereja? Saya akan sedikit frustasi memang ya dalam melayani. Dulu saya buka gereja di
di mana-mana itu jarang Bapak Ibu akselerasinya lamban. Boleh tanya, kemarin ada Pak Martin juga di Kenjeran, itu saya buka di bawah kolong jembatan di Kermil itu 3 truk sekolah minggu saya punya jemaat. Buka di Kediri berhasil, boleh tanya Pak Esra ya. Karena di mana saya setelah pelayanan Pak Esra ngikut gantikan saya di sana. Cuma yang saya heran, kenapa di RCC agak akselerasi pertumbuhannya itu agak seperti mentok. Dan Tuhan Bapak Ibu ngasih jawaban saya dengan begitu yakin bahwa ketika di dalam 1 Korintus dibahas di situ membangun dengan emas, perak, dan permata ya. Itu emas, perak, permata itu satu kelompok. Itu adalah bahan-bahan untuk membangun istana. Sementara kayu, rumput kering, dan jerami itu bahan untuk membangun gubuk. Tuhan bilang, memang kalau kau bangun gubuk, lebih mudah kau bangun 1000 gubuk daripada 1 istana. Amin. Kalau cuma model memang melayani, yang penting jumlah banyak, kita bisa tiru cara mereka. Yang penting musiknya bagus, lampu kelap-kelip, ya, lampu kelap-kelip, sewa WL yang berpengalaman, sewa pemain musik yang bagus dan sebagainya. Banyak yang datang. Dan kemudian khotbahnya jangan berat-berat, 3 at saja. 3 at itu adalah berkat, mujizat, nubuat. Saya bisa nubuatkan, besok saudara ada yang saudara akan diberkati. Ya pasti ada salah satu diberkati, betul nggak? Ngarang-ngarang begitu bisa. Tapi apakah kita jujur di hadapan Tuhan seperti itu? Makanya Paulus bilang, mungkin seorang hamba Tuhan tidak meyakinkan, tapi yang cara kau mengukurnya jangan pakai mata ini. Pakai apa? Mata rohani, bas lumen fide. Ukur berdasarkan integritasnya, ukur berdasarkan kesetiaannya, ukur berdasarkan bagaimana dia tetap berpegang teguh dan berdiri teguh di situ meskipun kelihatan tidak ada perkembangan yang terjadi. Itu justru menurut Paulus itu hamba Tuhan yang ketika dia membela kerasulannya di hadapan jemaat Korintus. Jadi pelajaran apa Bapak Ibu yang kita pelajari? Pertama, penilaian rohani harus menggunakan standar rohani. Jangan sekali-kali menggunakan standar dunia. Kesalahan jemaat Korintus, mereka menilai Paulus berdasarkan penampilan luar, lemah, menderita, tidak beribawa. Jadi pelajarannya kita tidak boleh menghakimi pelayan atau orang berdasarkan ukuran manusia. Wih, ki pendeta wes cilik ireng keriting. Ya. Udah mulai kita hakimi, ora diberkati, numpak sepeda ontel. Duwe motor pun sepeda motor wes tuwek, ora duwe STNK nih, ya. Mengukur berdasarkan mata biasa. Yang kedua, realitas rohani tidak selalu sejalan dengan realitas lahiriah. Ini pelajarannya. Kesalahan jemaat Korintus, mereka berpikir jika Paulus menderita berarti dia kurang diberkati atau tidak benar hidupnya. Pelajarannya, penderitaan tidak selalu berarti kekalahan dan keberhasilan lahiriah tidak selalu berarti berkenan kepada Allah. Paulus bilang begini dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Harta yang kita miliki ada dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Pelajaran ketiga, iman membuka mata untuk melihat apa yang tak terlihat. Ini pentingnya iman. Kesalahan jemaat Korintus, mereka terjebak pada apa yang kelihatan. Kekuatan retorika, kekayaan, penampilan luar. Jadi jemaat Korintus itu senang sekali orang yang berargumen dengan punya kemampuan logika dan kemampuan filsafat yang luar biasa.
Bahkan kalau mau di sana yang digandrungi itu adalah pengkhotbah yang berkhotbah dengan berapi-api. Kan kalau di gereja juga pendeta itu jenisnya macam-macam kan. Ada yang ngomong swante, itu ya. Ada yang teriak-teriak, ada yang muter-muter loh Bapak Ibu. Padahal dia cuma mau bilang bahwa Tuhan menyelesaikan masalahmu. Dia putar-putar sampai 5-6 kali. Saudara, mungkin masalahmu begitu berat. Mungkin persoalanmu luar biasa. Dia muter-muter di mimbar. Mungkin engkau lagi menghadapi problema. Pada intinya sama, persoalan, betul nggak? Diulang-ulang sampai kelihatan berapi-api semangat. Oh, ini pengkhotbah yang diurapi, ini pengkhotbah yang berhebat, luar biasa. Itu jemaat Korintus kayak begitu. Jadi belajar melihat apa yang tidak terlihat dengan menggunakan mata rohani dan cahaya iman atau lumen fide. Pelajaran utamanya, jangan menilai pelayanan orang atau keadaan berdasarkan apa yang tampak secara lahiriah. Tapi lihatlah dengan mata iman atau lumen fide kepada pekerjaan Allah yang tak kelihatan. Iman bukanlah menolak realita, ya. Iman adalah melihat realita lebih dalam dari sekedar yang terlihat. Melihat bukan dengan mata tetapi dengan hati yang percaya pada Allah yang setia. Jangan menilai pemimpin rohani dengan sembarangan. Nah, ini juga pelajaran yang kita dapat Bapak Ibu dalam menyikapi penderitaan dan kelemahan. Jangan langsung berpikir kalau dia menderita pasti dia salah. Belajarlah melihat bahwa seringkali Allah memakai penderitaan untuk menyatakan kuasanya. Jangan terlalu gampang saling menghakimi. Saya cerita sedikit, ada seorang pelukis besar pernah berkata begini. Faith is like painting with invisible ink. You trust that what you're doing has meaning even when others don't see it until the light reveal it. Apa kira-kira terjemahannya? Coba bantu terjemahkan sampai pasti bahasa Inggris. Iman itu seperti sedang melukis dengan tinta yang tak kasat mata, mungkin begitu ya. Kamu percaya bahwa yang kamu lakukan itu punya makna. Meskipun orang lain tidak bisa melihat itu. Sampai cahaya atau sinar menyatakan semua itu. Mungkin begitu ya. Jadi demikian juga hidup Kristen kita mungkin tampak biasa. Bahkan lemah. Tapi iman membuat kita hidup bergerak berdasarkan apa yang Tuhan janjikan, bukan apa yang dunia akui. Satu lagi. Seorang anak kecil berjalan di tempat gelap sambil memegang erat tangan ayahnya. Dia tidak takut walau dia tidak tahu jalannya, anak kecil ini. Yang penting baginya siapa yang menggandengnya. Orang percaya hidup seperti itu. Kita tidak tahu semua rencana Tuhan, tetapi kita tahu siapa yang memimpin kita. Bapak Ibu, inilah yang disebut dengan lumen fide. Yesaya 41 ayat 10 bilang begini, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi Paulus pertama bilang begini, kamu lihat masalah saya semua? Saya mau bilang kamu harus belajar melihat yang tidak terlihat. Dengan pakai apa? Lumen fide. Dengan pakai apa? Mata rohani. Jangan kamu ukur yang rohani dengan cara jasmani. Keliru. Itu yang Paulus mau sampaikan. Ketika kau lihat saya menderita, ketika kau lihat saya sakit, karena Paulus bilang di dalam dirinya ada skolop. Ingat, duri dalam daging itu kalau bahasa Yunani ada 3, akanta, tribolos, skolop.
Dan di sini skolop yang digunakan itu menunjuk kepada duri yang sangat besar yang merupakan sobekan dari kayu yang menancap pada diri Paulus. Dan itu mengurangi wibawanya di hadapan jemaat Korintus. Tapi Paulus bilang, kau tidak bisa ukur masalah rohani dengan jasmani. Yang kedua, kamu harus belajar fokus pada kekekalan, karena yang kekal itu selamanya, yang lain itu sementara. Nih, di mana ayatnya? Itu dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang tak kelihatan adalah sementara, sedangkan apa? Yang tak kelihatan itu kekal. Nah, bagaimana Paulus ini fokusnya kepada kekekalan? Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Paulus menggunakan kekekalan itu sebagai motivasi pelayanan. Banyak orang bilang nggak boleh kita melayani dengan motivasi kekekalan. Salah. Karena Paulus justru mengajarkan. Yang mendorong Paulus melayani, rela melakukan semuanya itu, rela dianiaya, rela dipenjara, salah satu adalah kekekalan. Dia katakan begini, mereka berbuat demikian untuk memperoleh apa? Mahkota yang fana. Idealnya sih memang nggak boleh jadi motivasi kalau bisa, tetapi Paulus juga nggak melarang. Tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Dalam Filipi 3:14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh apa? Hadiah. Jadi pelayanan yang Paulus lakukan itu dimotivasi oleh apa? Hadiah. Dalam terjemahan TMV, hadiah itu hidup sejati dan kekal. Jadi dia fokus pada kekekalan, bukan pada permasalahan sekarang ini. Kita lihat juga bagaimana orientasi hidup dan pikiran Paulus kepada kekekalan atau hal-hal yang di atas. Kolose 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah apa? Perkara yang di atas, bukan cuma yang di bawah, di mana Kristus ada ya. Perkara yang di atas di mana Kristus ada. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi memang pikiran Paulus itu fokusnya ke atas. Fokusnya pada kekekalan. Kita lihat kemudian dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengajarkan bagi kami kemuliaan kekal. Paulus melihat penderitaan saja sebagai bagian dari kemuliaan kekal, karena yang fokusnya pada kekekalannya. Kemudian dalam Filipi 3:20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Filipi 3:21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuh yang mulia. Bahkan dia sampai menanamkan dalam pikirannya, ingat pikiran, ya, kamu itu warga kerajaan surga, bukan di bumi. Karena itu fokuslah ke sana, jangan cuma di bumi. Kita kan enggak ya? Kita punya tujuan ke Jakarta, transit di Surabaya. Tapi lebih banyak mikirin tempat transitnya. Betul? Di tempat transit itu kita beli hiasan dinding. Padahal cuma singgah. Tujuannya aja. Ngapain kita renovasi itu? Tempat transit itu ruang tunggunya. Kita belikan bunga, kita belikan hiasan. Sementara kita cuma singgah di situ. Berarti kalau cuma singgah dan kemudian kita lebih banyak waktu dan pikiran kita buang di situ, fokus kita berarti di tempat transit, bukan di tujuan. Paulus fokusnya pada tujuan kekal. Kemudian sampai dia berharap banget. Ketika dia lihat tubuhnya kok banyak skolop, banyak duri dalam daging. Dia jawab dalam bacaan kita tadi. 2 Korintus 5:1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Apa kira-kira maksudnya di sini? Masih banyak orang keliru pemahamannya ketika kita mati itu kemana? Ya, banyak sekali orang masih, padahal jelas pengakuan iman rasuli. Ini hampir semua gereja yang
percaya pada pengakuan iman rasuli, kalau kita mati kita kemana? Ya, Firdaus atau pangkuan Bapak Abraham. Tapi apakah itu surga yang kekal? Kan belum kan? Nanti dari situ kita akan dibangkitkan, diberikan tubuh Coba kita lihat ayatnya. Kalau dalam terjemahan lain baru kelihatan ya. 2 Korintus 5 ayat 1. Saya berkata seperti itu karena kita tahu bahwa tubuh duniawi kita ini seperti tenda. Paulus menggambarkan tubuhnya yang rapuh itu seperti tenda yang dipakai untuk sementara saja. Yang namanya tenda ya pakainya tidak mungkin selamanya, ya sementara. Setelah itu dibongkar. Jadi pembongkaran tenda itu nama bahasa lainnya mati, ya. Tapi ketika hal itu terjadi, Allah sudah menyediakan apa? Tubuh surgawi bagi kita. Ini tidak kelihatan dalam terjemahan baru ya. Ini hanya dalam terjemahan TSI. Begitu juga dengan terjemahan firman Allah yang hidup. Dan ketika saya teliti secara leksikal gramatikal, ini terjemahan yang pas. Cuma saya tidak muat di sini ya. Apabila kita mati, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, apabila kita mati dan meninggalkan tubuh ini, maka di surga akan ada apa? Tubuh. Jadi dia sedang ngomong tubuh kebangkitan. Dan tubuh kebangkitan itu diakui dalam pengakuan iman rasuli. Percuma kita setiap hari pengakuan iman rasuli, tapi kita tidak percaya dengan tubuh kebangkitan. Seolah-olah kita mati hari ini tanpa tubuh, kita bisa masuk surga atau masuk neraka. Paulus istilahkan bagaimana mungkin kita masuk surga dan masuk neraka dengan telanjang tanpa tubuh kebangkitan. Nanti kita bahas next time ya. Jadi apa pelajarannya di sini Bapak Ibu? Karena fokus pada kekekalan, Paulus tahan di tengah penderitaan. Fokus pada kekekalan membuat Paulus tidak menyerah meskipun tubuhnya lemah, pelayanannya berat, dan tekanannya besar. Dia katakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. 2 Korintus 4 ayat 17. Jadi Bapak Ibu, saat masalah terasa berat, ingat bahwa itu hanya sementara dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang menanti. Kekuatan batin Paulus berasal dari cara dia memandang hidup. Penderitaan adalah sementara, kemuliaan adalah kekal. Dia fokus pada kekekalan. Dengan perspektif kekekalan, Paulus tidak menafikan penderitaan, tetapi memberikan makna baru yang membebaskan dan memperkuat. Inilah yang bisa memberi kita juga ketekunan dan damai di segala tekanan. Yang kedua pelajarannya adalah prioritas yang benar dalam hidup. Paulus tidak terjebak dalam mengejar hal-hal duniawi yang cepat berlalu, tapi mengarahkan hidupnya pada hal-hal yang bernilai kekal. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Apa aplikasinya bagi kita? Gunakan waktu dan tenaga dan sumber daya untuk membangun sesuatu yang akan bertahan sampai kekekalan. Seperti pertumbuhan iman, kasih, dan pelayanan. Kita hidup di dunia ini seperti sedang transit di bandara. Kita tidak mendekorasi ruang tunggu karena kita tahu bukan itu tujuan akhir kita. Kita mempersiapkan untuk penerbangan ke rumah kekal. Ya. Jadi besok-besok kalau Bapak ingat, Bapak Ibu transit di suatu tempat, ingat khotbah ini ya. Ya. Jangan mendekorasi itu tempat transit itu. Karena kita sedang terbang ke tempat kekal. Ya. Makanya fokus kepada tempat kekal. Ada seorang wisatawan pergi ke luar negeri dan menginap di hotel. Waktu dia menginap di hotel itu, Bapak Ibu, hotel itu sangat sederhana. Dan punya niat dia dalam hatinya, karena hotel itu sangat sederhana, dia pengen merenovasi itu hotel, tempat dia menginap. Sampai suatu saat kemudian dia sadar, ternyata dia cuma menginap di situ. Dia punya tujuan yang jauh di sana. Makanya dia mengurungkan niatnya untuk sementara memberi waktu terlalu banyak, biaya, dana kepada hotel tersebut. Karena dia tahu
tujuannya bukan di hotel situ. Dia cuma singgah di hotel itu. Tujuannya jauh di sana. Ayo, jangan buang waktu, tenaga, pikiran terlalu banyak untuk dunia, amin. Ada waktu ibadah. Mulai investasi pada kekekalan. Nah, kalau dihitung hari-hari harapan hidup orang Indonesia itu rata-rata cuma 72 tahun, ya. Saya apalagi yang semakin tua ini semakin manis ternyata diabetes. Ya kan? Saya lihat-lihat ini kayak punya ilmu tebu. Semakin tua semakin manis, ternyata diabetes. Mengingatkan kita kembali kepada fokus pada kekekalan. Di sini semua sementara. Makanya kalau ibadah jangan cuma kalau sempat, tapi harus fokuskan itu, prioritaskan itu sebagai prioritas. Karena kita fokus pada kekekalan. Nah, ya kalau sempat ya pergi, kalau enggak ya enggak. Itu bisa diukur, ya. Tuhan bisa ukur, bisa lihat semuanya. Karena kalau ibadah bukan menjadi prioritas, saya mau bilang, saudara akan punya prioritas lain. Pasti ada saja idenya. Rasa malas ibadah itu membuat kita lebih baik kita ke mall, ya. Lebih baik kita ke sini, lebih baik kita healing dan sebagainya. Tapi kalau memang kita fokus pada kekekalan, ibadah akan menjadi hal yang prioritas, ya. Yang ketiga, pelajarnya adalah menghadapi kematian. Paulus tidak takut mati loh. Karena fokusnya pada kekekalan, Paulus tidak takut mati, malah rindu berpindah dari tubuh ini dan diam di hadirat Tuhan. Tidak perlu takut mati. Kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Itu dia bahas dalam 2 Korintus 5 ayat 8. Ya. Hidup dengan damai dan berani tanpa takut akan masa depan. Kan banyak orang sekarang takut banget dengan masa depan. Aduh, ekonomi ini gelap, Indonesia gelap. Tapi dia tidak tahu bahwa Tuhan yang kita sembah ada Tuhan yang punya kuasa atas gelap maupun terang. Ya, dia tidak akan biarkan kita sampai hancur sehancur-hancurnya. Ingat, dia tetap ada menuntun saudara dan saya. Jalani hidup sesuai firman Tuhan, menjaga kesaksian hidup dan memperbaiki hubungan yang rusak. Mungkin dalam situasi gelap, mungkin saudara izinkan Tuhan menjual segala sesuatunya. Pak Esra katakan kemarin. Mungkin ekonomi kita lagi tidak baik-baik saja sampai kita harus jual mobil, jual rumah, jual segala-galanya. Mungkin seperti lagunya dangdut dulu, ku jual baju celana, ya. Sampai seperti itu. Tapi cuma satu, jangan jual Yesus. Amin. Jangan jual Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena sekarang musimnya Yudas. Karena percaya bahwa hidup di dunia ini bukan akhir, orang percaya tidak lagi diperbudak ketakutan akan kematian, penyakit, dan penderitaan. Jalani hari-hari dengan tenang, tanpa kecemasan ekstrim soal kesehatan. Penting dijaga, tapi jangan terlalu itu membebani kita. Usia atau kehilangan. Tapi mengerjakan tugas dengan semangat meski ancaman atau ketidakpastian melanda. Paulus menjawab dengan 2 cara. Jemaat Korintus, kamu belajar ya melihat yang tidak terlihat. Yang kedua, kalau kamu ingin ngerti, fokus pada kekekalan. Jangan pada yang sementara. Itu jawaban Paulus menjawab tudingan jemaat kepada dia, tapi sekaligus mendidik jemaat Korintus untuk melihat yang tidak bisa dilihat. Dengan apa? Mata rohani, dengan cahaya iman. Yang kedua, fokus pada kekekalan. Karena yang kekal itu selamanya, yang tidak kelihatan itu sementara. Tuhan Yesus memberkati.